Baik, kita lanjutkan diskusi atau pembahasan tentang tubuh manusia ke sesi yang kedua terkait sistem organ pada tubuh manusia. Ya, silahkan Bu Aldila. Oke, kita lanjutkan ya di sesi kedua yang ceritanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah sel dan jaringan, kita masuk ke sistem ya. Kalau sistem lebih komprehensif lagi gitu, karena kita berbicara beberapa organ secara langsung gitu ya. Nah, untuk sistem pertama di sistem rangka. Nah, untuk sistem rangka ini kaitannya dengan alat gerak ya, berarti ya, dengan alat gerak gitu. Jadi rangka kita punya dari tengkorak nih, dari atas nih sampai ke bawah gitu. Jadi ada, saya lupa nama istilah ekstremitas atau apa. Jadi ada alat gerak atas dan alat gerak bawah gitu ya. Jadi dibaginya tuh gitu. Jadi ada alat gerak atas dan alat gerak bawah. Nah, kemudian fungsi rangka itu antara lain menahan seluruh tubuh agar tidak rubuh ya. Ya wajar aja karena ini fungsinya itu untuk menegakkan ya. Coba kalau misalnya kita tidak ada rangka, itu kita cuma seonggok daging aja gitu, seonggok otot gitu. Nah gitu. Jadi tadi untuk menahan agar tubuh kita itu ada bentuknya. Kemudian melindungi alat tubuh yang penting gitu ya, yang halus gitu. Contohnya kayak otak. Jadi yang terkelas kita kan di tubuh kita itu email, gigi, dan ini bagian kepala gitu ya. Seperti ini. Dan di kepala kita sebenarnya ada sendinya ya. Di sini tuh ada sendinya. Jadi nggak sebulat ini sebenarnya tuh kita bagian tengkorak kita tuh kayak lempengan-lempengan yang saling nempel, tapi itu sendinya sudah sendi mati gitu, jadi nggak mungkin kita geser-geser gitu ya, otak kemana-mana nggak gitu. Nggak bisa dibuka begitu ya? Nggak ada sendi engselnya gitu? Ada nggak sih? Lihat ada otaknya nggak? Gitu. Oke, jadi untuk bagian apa? Tengkorak itu kan melindungi bagian otak gitu ya, bagian otak di sini karena yang paling krusial kan ini. Coba bayangkan kalau cedera otak itu kan penyakitnya macam-macam ya, gitu. Kemudian bagian ini, bagian apa? Yang di tengah ini rusuk ya, rusuk. Nah ini kan di sini coba ada paru-paru, ada jantung, itu kan yang paling krusial di sini ya. Jadi itu melindungi alat tubuh yang apa? Yang sangat penting gitu. Kemudian tempat melekatnya otot. Nah ya, jadi kan ini kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rangka ini kan apa? Semacam kayak sumbunya gitu ya, dan kemudian dia ditutupi sama otot atau daging gitu yang kita kenal gitu ya. Lalu untuk pergerakan tubuh secara pasif, karena aktifnya itu otot ya. Jadi kalau rangka itu untuk alat gerak pasif, rangka itu bisa bergerak ketika ada otot yang menggerakkannya. Jadi kalau otot itu alat gerak aktif, kalau rangka itu alat gerak yang pasif. Kemudian tempat pembuatan sel-sel, terutama sel darah merah. Jadi sumsum, kan sumsum tulang itu untuk pembuatan sel darah gitu, terutama untuk yang di sumsum tulang belakang ini kan, sumsum tulang belakang gitu. Misalnya kayak apa sih, cangkok ini ya Bu Fani, kayak leukemia kan biasanya untuk cangkok sumsum itu diambil kan dari situ gitu. Karena apa, pembuatan sel darah itu paling banyak itu di bagian sumsum itu. Nah, kemudian tadi memberikan bentuk pada tubuh. Ya, ini adalah sistem rangka ya. Seperti ini. Kita nggak akan mempelajari satu-satu buat apa, pokoknya ini rangka itu seperti ini aja ya. Sebelum ke sistem selanjutnya, ini untuk menegaskan kembali, ada pertanyaan dari Bu Supartini, apa yang dimaksud dengan sistem organ dan organisme, ciri-cirinya dan contohnya? Oh, oke. Sistem organ dan organisme. Kita punya istilah yang beda-beda ya, ada organ, ada sistem organ, ada organisme. Kalau tadi kita sudah belajar organ, sudah belajar sistem organ, kalau organisme itu mengacu pada pada spesiesnya gitu, pada jenisnya. Jadi misalnya organisme itu makhluk hidup. Jadi kita organisme apa? Organisme manusia gitu ya. Itu organisme hewan, itu organisme bakteri. Itu mengacu pada itu. Jadi bukan ke sini ya. Itu istilah penggunaan istilah yang berbeda. Tumbuhan juga organisme, bukan? Iya, organisme. Makhluk hidup aja makhluk ya. Jadi makhluk hidup apapun itu bentuknya itu kita biasanya ya hidup, istilah yang digunakan atau organisme itu adalah istilah atau kata yang mengacu pada makhluk hidup gitu. Intinya sederhananya seperti itu ya, seperti ini ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi ke sistem selanjutnya, Bu Aldila. Oke, ini kita tadi udah untuk sistem gerak ya. Berikutnya adalah sistem koordinasi. Nah ini sistem saraf dan panca indera.
Tadi kan ada yang nanya itu ya soal yang berkaitan dengan pembelajaran ya gitu. Dan ini ada sistem saraf dan panca indera kan salah satunya kan mata melihat ya kayak gitu kan, mata untuk melihat kan nggak semerta-merta melihat itu seperti apa sih matanya gitu ya. Nah kayak gitu ini kan mau nggak mau ya kita harus tahu gitu tentang sistem ini, sistem saraf terutama ya. Nah jadi kalau sistem saraf itu ada saraf pusat ya, saraf pusat dan saraf tepi istilahnya. Jadi secara garis besar aja ya, secara garis besar itu tubuh kita tuh punya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer gitu. Kalau sistem saraf pusat itu sini dari otak kita nih ya, otak memanjang ke belakang sampai ke sumsum tulang belakang. Itu adalah sistem saraf pusat. Dan sisanya itu adalah sistem saraf tepi. Jadi yang mensarafi bagian-bagian tubuh lain kayak gitu. Nah, kalau sistem koordinasi ini kita ya tidak bisa dipisahkan dari sistem indera. Ya, karena saraf sama indera itu udah satu paket lah istilahnya kayak gitu. Nah ini panca indera dulu aja ya untuk hidung. Nah ini kan coba kalau kita menjelaskan tentang COVID misalnya ya, ini kan minimal kan kita tahu nih ya bagian-bagian isi dari saluran pernapasan kita kan seperti ini gitu ya. Tapi ini bukan berarti anak usia dini seperti ya pusing kali ya, nggak gitu juga gitu. Tapi kan kita biar tahu aja gitu ya. Kitanya membekali diri dulu dengan pengetahuan ya. Jadi ini bagian hidung gitu. Kenapa kita bisa membau sekitar 700 jenis bau ya, kalau nggak salah 700 itu. Itu kan bagian sini ada sensornya ya. Ada sensor bau itu di bagian sini. Jadi rambut-rambut hidung kita itu kan apa ya namanya lobus olfaktori itu kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, itu tentang pembau nanti langsung nyambung ke otak gitu. Itu kenapa kita bisa merasakan bau gitu, itu kan di hidung ya. Kemudian ini di sistem di panca indera yang penglihatan ya, penglihatan ini di bagian mata gitu. Ini kan mata kita, ini mata dari luar kan cuma seperti ini aja ya, itu cuma tahu ada bagian bagian iris sama bagian yang putih, tapi ketika kita bedah dalamnya kan ini ternyata dalamnya seperti ini ya. Ini bagaimana mekanisme kita melihat kan ini seperti ini. Jadi ini nanti ada saraf nih ya, ada optic nerve. Nah ini yang membawa ke otak kita. Ini kenapa kita bisa melihat. Nah itu. Ini dari mata, indera penglihatan, fotoreseptor ya, kemudian hidung itu kemoreseptor, jadi reseptor kimia, karena bau itu kan kimia ya. Lalu kita ke ini audio reseptor atau fonoreseptor atau reseptor apa? Suara ya, telinga. Nah ini kenapa kita bisa mendengar gitu. Dan seingat saya ya, itu dulu di buku TK ya, saya lupa apakah buku saya atau buku adik saya, hebat banget masih bisa ingat ya, itu ada, kenapa kita bisa muntah. Dan itu benar-benar memperlihatkan ada gambar dalamnya kuping gitu ya, jadi jangan kita berpikir bahwa ini terlalu ribet, enggak, ternyata ya, itu udah ada loh pelajaran seperti itu, kenapa kita bisa mabok ini ya, mabok kalau kita mabok darat gitu ya, atau misalnya kita menggunakan transportasi kok bisa muntah, karena ada titik keseimbangan di telinga yang bergerak gitu. Dan ternyata itu udah ada itu pelajaran seperti itu ya. Itu istilahnya kan anatomi berarti, karena mempelajari dalam telinga ya. Jadi di telinga itu selain kita membahas tentang pendengaran ya, ini kan ada gendang telinga dan lain-lain, di sini ada keseimbangan tubuh gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita muter-muter ya, atau kita kalau di TK kan suka ada mainan yang muter-muter gitu ya, bukan ya? Kan nggak semua anak kuat gitu ya, karena iya di dalam telinganya itu ada sistem keseimbangan yang berbeda-beda gitu. Nah itu di situ, itu kaitannya dengan sana ya. Kenapa bisa jatuhnya di sini gitu. Nah kemudian kita berbicara di integumen. Integumen itu bagian kulit ya. Nah itu kulit. Kenapa kita bisa merasakan? Kan rasa itu kita belajar juga ya. Panas, dingin, geli, sakit, itu kan istilah-istilah yang ada dalam kulit gitu. Kenapa kita kulit satu tapi bisa merasakan segala? Karena ini di sini ada sarafnya. Contohnya kayak Rufini, ini untuk panas di sini. Lalu untuk peraba, ya. Peraba sama tekanan kuat sama tekanan ringan itu beda ya. Ya kan beda ya. Nah itu udah beda-beda gitu. Nah kenapa kita bisa merasakan tadi sensasi-sensasi tersebut, berarti ada kaitannya dengan sistem saraf yang ada di kulit gitu. Kemudian lidah. Nah, lidah ya. Anak usia dini setahu saya udah belajar rasa deh. Ya. Manis di ujung, pahit di pangkal ya, kemudian asin asam di pinggir gitu ya. Walaupun kita tidak menjelaskan tentang ini ya papila fungiform itu tidak ya, tapi kan kita tahu bahwa indera pengecap itu ada di lidah. Dan kemudian pusat rasanya kan beda-beda gitu ya, ada yang di ujung, ada yang di pangkal, ada yang di
di pinggir gitu, seperti itu. Tapi kita di sini ya sebagai guru biar tahu aja, karena di sini ada kunci pecap gitu, kayak ini nih, uniform, yang lain-lain gitu. Itu di sini ada kunci pecapnya. Nah, kalau misalnya gini, ketika kita sakit, kenapa nggak bisa merasakan rasa gitu ya? Karena bagian ini bagian saraf-saraf lidahnya biasanya ketutup sama lendir, gitu ya, ketutup sama lendir. Dan di sini itu rasanya itu Jadi kita tuh jadi kehilangan rasa, gitu kan? Oke, nah ini untuk tadi sistem saraf ya. Oke, sebelum Ada yang masih sistem saraf juga. Ya? Sebentar, ini ada beberapa yang terkait dengan sistem saraf. Oke, ada pertanyaan apa Ibu Hani? Ini misalnya terkait dengan sistem dari Ibu Siti Nurjana, terkait dengan sistem, apakah sistem ini berkembang sesuai dengan organ lainnya, atau ketika pertumbuhan organ terganggu, maka sistem akar terganggu, dalam hal ini syaraf, karena ada orang yang fisiknya normal tapi gila. Sebentar, saya kurang begitu menangkap pertanyaannya nih. Jadi apa ya? Kalau organ terganggu, sistemnya juga terganggu kah? Organ terganggu, sistemnya terganggu. Oh, mungkin gini ya, kita ambil contoh aja misalnya. Ya, saya nggak tahu ya Bu Fani ya, kalau yang ODGJ itu gimana ya, saya nggak begitu paham ya. Tapi intinya gini, contohnya kayak amnesia sesaat misalnya gitu. Itu kan trauma ya, trauma kan. Salah satu itu trauma misalnya benda tumpul gitu, kepukul atau jatuh atau apa, itu kan menyebabkan salah satunya tadi tiba-tiba amnesia sesaat gitu ya. Jadi tadi sih memang jadi salah satu gangguan organ, ya pasti ada gangguan. Ya itu gangguan ya gitu ya, maksudnya gangguan gitu ya. Contohnya ya tadi misalnya atau sistem pencernaan kayaknya. Sistem pencernaan, kenapa kita bisa sakit perut? Ya berarti kan karena ada gangguan di bagian organ pencernaan kita, gitu mungkin ya Bu Fani. Pertanyaannya ke sana mungkin. Itu bukan lebih kalau di sini contohnya tentang orang yang fisiknya normal tapi gila, sebenarnya kalau ini seperti ini ya. Secara psikologis gimana ya? Saya ingin tahu juga. Kalau secara medis, misalnya orang yang dengan gangguan jiwa itu diyakini mereka itu memang ada gangguan keseimbangan dalam cairan di otak. Cairannya itu maksudnya adalah neurotransmitter. Jadi bukan cairan artinya memang cairan cerebrospinal fluid ya, bukan, tapi cairan neurotransmitter. Nanti Ibu bisa atau kita bisa bahas itu dari nanti ya, terkait neuroscience, ada ya hubungannya dengan pembelajaran ya. Jadi memang secara medis kalau misalnya psikiater akan membahas atau akan menjelaskan, kalau dari sisi medis itu orang dengan gangguan jiwa itu secara medisnya memang ada gangguan keseimbangan cairan otak ke arah sana. Maka kemudian pengobatannya juga tentu salah satunya secara medis adalah dengan obat-obatan. Dengan harapannya adalah obat-obatan itu membantu dalam menyeimbangkan cairan otak tadi. Itu ya. Itu kalau misalnya pembahasan dari segi secara medis ya. Tentu kemudian ada pertanyaan juga yang dimaksud dengan gila di sini seperti apa. Bisa jadi gila maksud dari apa yang saya jelaskan beda dengan gila maksud dari yang dimaksud orang lain gitu ya, atau orang awam pada umumnya. Kemudian tentu balik lagi, kalau misalnya manusia itu dilihat dari aspek-aspek perkembangannya, tentu berhubungan antara fisik, motorik, kognitif, kemudian sosial emosional. Kalau dari penjelasan itu, maka kita berpikirnya oke, kalau misalnya orang fisiknya terganggu, maka bisa gila gitu, bukan tidak serta-merta kita bisa menjelaskannya seperti itu. Maka misalnya ya, kalau fisik terganggu contohnya gini, saya masak terus tangan saya itu teriris, katakanlah tergores oleh pisau gitu ya, kemudian saya jadi gila, nggak gitu juga kan ya. Hubungannya tidak kemudian sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Jadi misalnya gini, fisiknya terganggu kemudian mengganggu juga kognitifnya. Katakan misalnya gini, ada anak ketika bayi dia kemudian stepnya cukup parah, cukup lama, katakanlah seperti itu. Yang namanya step kan berarti ada
pemberhentian O2 ke otak, ya. Nah, ketika ada otak kita kekurangan O2, kekurangan oksigen, sedangkan oksigen itu adalah makanan dari sel saraf, katakanlah seperti itu ya, maka ada kemungkinan sel sarafnya mati ketika O2 ini tidak sampai ke sana. Nah, kalau misalnya dan kemudian dampaknya kemudian bisa jadi kognitifnya fungsi kognitifnya ada yang terganggu karena adanya kejadian itu. Apa kemudian setiap anak yang step pasti kognitifnya terganggu? Ya enggak juga, karena step yang bagaimana dulu dan kemudian apakah itu apakah itu berdampak pada matinya sel-sel saraf otak tertentu atau tidak ke arah sana ya. Jadi enggak jawabannya A maka B gitu ya, enggak seperti itu. Kemudian contoh yang lain, bagaimana fisik atau kondisi fisik kita mempengaruhi kognitif. Yang sederhananya saja, ketika kita lelah, kita itu akan lebih sulit memproses informasi. Ya, bayangkan ibu nggak tidur semalaman, disuruh kuliah dari pagi sampai sore. Apa yang terjadi? Maka jumlah informasi yang ibu bisa simpan di dalam memori, saya akan bisa pastikan jumlah informasinya lebih sedikit dibandingkan ketika ibu secara fisik segar, sehat, bugar. Ya, itu juga kemudian bagaimana bisa menjadi bukti fisik mempengaruhi kognitif kita. Tapi ketika ditanya, kenapa misalnya ada orang yang fisiknya normal tapi kemudian gila, jadi hubungan antara organ fisik dengan kesadaran mental atau kesehatan mental tidak sesederhana itu. Ke arah sana ya, Bu Siti. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya, betul. Bu Aldila ada mau menambahkan lagi? Iya sih, saya setuju sama itu. Karena kan itu bukannya ODGJ ya. Contohnya misalnya yang depresi kan gitu ya. Atau yang stres itu kan kadang medication-nya kan kayak gitu ya. Misalnya minum obat apa itu kan untuk menyeimbangkan tadi ya, neurotransmitter tadi. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke, Iya. ada lagi pertanyaan tentang migrain. Ibu Tini Hartini, Waduh, mungkin bisa dibantu. Oh ya, pencetus migrain itu apa ya Bu Aldila katanya? Dan bagaimana bisa terjadi migrain? Itu sebenarnya gini, bukan dari sistem ini ya, bukan dari sistem ini, bahkan dokter juga belum tahu sih sebenarnya kenapa bisa sakit seperti itu gitu ya. Itu masih banyak penyebabnya gitu. Salah satunya gini sih, salah satunya tuh kurang suplai oksigen ke otak, kurang cairan gitu. Itu kurang cairan itu apa sih kalau kita haus itu namanya? Itu tuh bisa dehidrasi, bikin kepala. Iya, betul, dehidrasi juga bisa bikin sakit kepala tadi karena suplai oksigennya kurang gitu. Atau lebih banyaknya ini sih lebih ke apa ya? Lebih ke gaya hidup sih itu sebenarnya migrain itu. Jadi lebih ke sana, tapi artinya gini, ini nggak ada hubungannya dengan sistem ini, nggak ada. Gitu. Kalau nggak salah tuh ada pelepasan zat apa, karena kita kan stres ya, rata-rata kan migrain nggak mungkin kita lagi senang-senang tiba-tiba migrain tuh jarang ya. Biasanya kalau dalam keadaan tertekan atau stres atau apa gitu, kemudian kita tuh mensekresikan suatu substansi apa di otak, nah itu tuh ketika mengeluarkan itu ya, bukan hormon entah apa itu tuh sakit gitu. Nah itu sih kurang ya. Tapi penjelasan secara detailnya saya juga kurang begitu paham. Dan memang untuk penjelasan tentang migrain ini kadang-kala memang secara medis pun kasus per kasus juga ya. Iya sih, tergantung. Misalnya migrain di saya bisa jadi berbeda dengan migrain Bu Aldila, dan pencetusnya juga bisa jadi berbeda. Betul. Iya. Ya, ke arah sana. Ya, kemudian kalau misalnya terkait berkedip, terkait dalam ini? Kalau berkedip tadi ya, itu sistem ini nih yang berikutnya sih yang kita akan bahas ini. Oke. Kalau tentang rongga mulut, misalnya terasa pahit. Kalau rongga mulut terasa pahit itu bisa macam-macam, bisa karena kurang air liur gitu ya. Bisa jadi gangguan mulut gitu ya, atau apa sih nama penyakitnya saya lupa lagi tuh. Jadi ada memang si mulut itu terasa pahit itu Dysgeusia? Dysgeusia, betul, dysgeusia gitu. Bisa juga dari bagian lambung kita, asam lambung naik gitu, macam-macam juga gitu. Tadi ya kita tuh tidak bisa menyamaratakan ya tubuh seseorang dengan yang lain gitu, bisa macam-macam gitu.
Ya, itu soal mulut pahit yang tadi ya. Jadi kerasa oleh kita gejalanya bisa sama, tapi penyebabnya itu berbeda. Betul-betul. Iya, oke. Oke. Kita bisa lanjutkan lagi atau gimana? Ya, silahkan. Lanjutkan. Nah, ini tentang sistem saraf ya. Tadi mungkin ada yang nanyakan apa tadi yang berkaitan dengan mata ya, berkedip ya. Nah, ini ada sistem saraf pusat, ini kan otak ya. Nah, ini otak kita, ini memanjang sampai sini, tulang belakang. Nah, itu yang pusatnya. Nah, ini yang kesini-sininya itu sistem saraf tepi, gitu ya. Saraf tepi. Jadi, otak sampai setulang belakang kita itu isinya itu saraf semua. Makanya kalau ada istilah saraf terjepit kan ya, itu emang beneran. Jadi, sarafnya itu terjepit di antara ini nih. Kan tulang belakang kita kan nggak lurus kayak pipa gitu, enggak ya Bu Fani, jadi ada 33 ruas gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak gerak atau terlalu macet mungkin ya, kemudian kejepit ya bisa salah satunya itu gitu. Nah, ini jadi otak, nah ini sumsum tulang belakang, nah ini saraf tepi gitu ya. Jadi sarafnya tuh, nah ini kan, nah ini nih ada autonomic nerves ya, jadi saraf otonom gitu dan lain-lain. Itu tuh di antara ini ya, di antara si tulang belakang kita. Gitu. Lanjut. Jadi tadi kalau yang berhubungan dengan kedipan mata itu di sini. Di bagian otak itu ada saraf tepi yang nomor 7 kalau nggak salah itu. Itu berkaitan dengan gerak ini sih, gerak kelopak mata. Kenapa bisa berkedip? Tapi itu sudah dirancang secara tidak sadar. Nah, mungkin kita menyadari berapa kali kita kedip-kedip itu enggak gitu ya. Jadi itu memang dirancang itu saraf tidak sadar gitu, otonom istilahnya. Oke, lanjut lagi. Ini ke sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah itu tadi kita sudah mengenali darahnya di awal ya. Organ tubuh utama yaitu adalah jantung. Jadi jantung itu setiap harinya itu kalau nggak salah kita memompakan 5 galon darah setiap harinya itu dipompa gitu ya. Secara terus-menerus. Ini sepanjang hayat ya, sepanjang hayat gitu. Seperti ini. Jadi kadang kalau misalnya orang dikatakan mati ya ketika ini jantungnya berhenti gitu kan. Seperti itu. Nah, ini sistem peredaran darah. Nah, ini gambarannya itu ini ya, ini blood vessel itu adalah kapiler ya, atau kapiler darah ya. Jadi kita bayangkan gini, ini adalah pipa sel-sel darah gitu. Jadi darah kita tuh kenapa bisa nyembur? Karena 45% itu sel-selnya ya yang tadi kita jelaskan, dan 55% itu plasmanya yang air ini nih. Gitu. Makanya kalau misalnya kita berdarah tuh kenapa bisa air yang keluar ya, jadi bukan geruntulan begini gitu ya, merudul gitu kan, enggak gitu ya. Nah ini yang ada di dalam pembuluh darah gitu. Nah kalau kita lihat sistem peredaran darah ya, pasti kan bentuknya gini. Kenapa ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah gitu? Karena di bagian tubuh kita itu dibagi dua, ada yang darah yang segar, yang bersih, yang mengandung oksigen, dan darah yang kotor yang mengandung CO2. Ini yang warnanya biru gitu, yang bersih itu yang warnanya merah gitu ya. Nah, jantung kita ini seperti ini ya. Posisinya itu di sebelah kiri tubuh ya, dan agak miring gitu deh. Jadi nggak lurus gitu ya, jadi agak miring. Dan bagian ini ya, si ujungnya nih, bagian ujungnya itu agak nempel ke bagian rusuk kita. Makanya kalau itu kan berdetak-detak itu kan ya, berdetak jantung itu biasanya nampar kena rusuk kita, makanya terasa banget gitu. Nah, ini kita punya ada 4 ruang jantung gitu. Ini kalau ya ini 4 ruang jantung. Oke, nggak ada pertanyaan terkait jantung ya? Ya itu pokoknya dia jantung. Ada sebentar. Ada pertanyaan terkait jantung dari Bu Nedia Putri Ramdhani. Ya. Jika organ tubuh manusia berperan penting dalam peredaran tubuh manusia itu adalah jantung, bagaimana jika ada anak usia dini yang terkena penyakit atau gangguan pada organ peredaran darahnya? Itu besar kemungkinan dari faktor apa ya? Tanya. Dan bagaimana cara kita sebagai guru tetap menjalankan kegiatan bersama anak tersebut dengan tetap aman dan tidak membuat anak tersebut merasa dirinya minder karena gangguan penyakit jantungnya. Itu ada di ini nanti di penyakit jantung bawaan, nanti kita di bagian tubuh bayi nanti ya kita bahas di situ. Itu biasanya kaitannya ini Bu, terkait katup gitu. Jadi katupnya itu kan ini ya, ini nih. Ini kan kita punya ruang jantung ya, ini 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 ruang gitu ya. Jadi yang katupnya tuh adanya di sini nih. Di belahan jantung kanan dan belahan jantung yang kiri gitu ya. Salah, ini kanan, ini kiri, balik ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang untuk tadi, yang kelainan jantung bawaan itu di sini. Jadi dinding tengah ini terpisah, gitu. Ini terbuka daerah sini ya. Makanya
antara darah kotor sama darah bersihnya tuh kecampur gitu. Nah, seperti itu. Berarti nanti detailnya kita akan bicara Ada sih nanti di saat sana gitu. Itu kaitannya memang organ bawaan tubuh bayi ya. baru lahir ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya terkait pertanyaan bagaimana cara kita sebagai guru tetap menjalankan kegiatan bersama anak tersebut dengan tetap aman dan tidak membuat anak tersebut merasa dirinya minder karena gangguan dari penyakit jantungnya. Nah, ini juga pertanyaan ini kemudian menekankan kenapa pentingnya kita mempelajari ini gitu ya. Nah, betul. Balik lagi ya, karena seperti peribahasa tak kenal maka tak tahu harus berbuat apa. Tak tahu harus berbuat apa gitu ya. Jadi pertanyaan ini muncul memang karena ya saya asumsikan berarti Bu Nadia bingung kalau misalnya tiba-tiba kebetulannya ada siswa yang mengalami kondisi jantung bawaan yang tidak sempurna, katakanlah seperti itu. Bingung harus bagaimana? Karena apa? Karena tidak tahu maka tidak karena tak kenal maka tidak tahu harus bagaimana dengan kita mengenali sebenarnya apa gangguannya. Kemudian tentu ketika siswanya masuk mendaftar ke sekolah kita, tentu kita ada ngobrol-ngobrol dulu dengan orang tuanya, khususnya biasanya ibunya yang mengantar. Biasanya terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, ini kebutuhan khusus itu bukan maksudnya kebutuhan khusus secara fisik kan maknanya. Biasanya orang tuanya juga akan memberi warning atau petunjuk-petunjuk sendiri, misalnya anak saya ini kondisi gangguan jantungnya itu seperti apa, kata dokter misalnya hal-hal yang perlu dihindari kegiatannya yang seperti apa. Biasanya itu di awal disampaikan juga oleh orang tuanya. Selain kemudian di sini dalam diskusi ini kita perkenalkan secara garis besarnya atau umumnya bagaimana sebenarnya fungsi dari sistem peredaran darah, dan kemudian nanti ada gangguan kalau misalnya organ tubuh bayi yang tidak sempurna itu seperti apa faktor yang menyebabkannya. Tentu kalau misalnya ternyata gangguannya khusus dan tidak terbahas di diskusi kita, maka ibu sendiri bisa mencari tahu juga ya, mencari tahu juga. Jadi bisa googling gitu ya, bisa konsultasi di luar dengan dokter khusus dan semacamnya. Jadi ini pengantar kenapa kemudian pentingnya kita mengetahui struktur tubuh kita sendiri, dan dari pertanyaan ini juga kemudian menekankan kembali kenapa guru PAUD juga perlu dibekali dengan pengetahuan seperti ini ya. Jadi ini membantu menjawab pertanyaan ibu-ibu yang lain yang skeptis, kenapa sih, apa hubungannya penjelasan struktur tubuh dengan pembelajaran di PAUD. Oke, Bu Aldila, bisa dilanjutkan ke sistem organ yang selanjutnya. Nah, ini adalah sistem pernafasan ya. Ini lagi in sekarang gitu karena terkait dengan fenomena COVID gitu ya. Jadi, nah ini sistem pernafasan. Antara hidung sama mulut kan bergabung gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan suara ya. Kenapa kita bersuara gitu kalau misalnya kita pegang di sini, ini kan bergetar ya. Itu kan bagian laring ya. Karena di sini ada ada epiglotis di sini ya. Kemudian ada trakea. Trakea itu tenggorokan sama kerongkongan beda ya. Jadi kita tuh punya dua saluran di sini. Saluran di depan itu untuk pernafasan, bagian belakang itu untuk pencernaan. Lalu bercabang menjadi bronkus, lalu bercabang lagi di dalam menjadi bronchioles, lalu kemudian nih yang bulat-bulat seperti ini nih sekitar ada 300.000 nih per paru-paru ya. Ini alveolus itu untuk pertukaran antara O2 sama CO2 ya di sini. Nah, kalau misalnya COVID itu kan karena dia menginfeksi paru-paru ya, lalu kemudian paru-paru itu tertutup sama lendir gitu. Makanya itu yang menyebabkan pasien itu gagal bernafas ya. Jadi seperti itu. Ini kaitannya itu dengan sistem pernafasan. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini adalah sistem pencernaan ya. Ini kan sama ya, di mulut juga gitu, dari mulut, tapi ke belakang. Kalau tadi sih di depan ya. Kalau trakea kan di depan gitu. Sedangkan kalau kerongkongan itu di belakang. Nah, kalau kerongkongan dari mulut kemudian kerongkongan, ini nanti langsung masuk ke lambung ya. Dari lambung lalu ke bawah nih, ke usus 12 jari ini ya, ke usus halus, kemudian ke usus besar ya. Nah, ini kemudian
keluar gitu ya. Kemudian keluar. Nah, ini tadi kan ada yang nanya kalau nggak salah yang apakah susunan tubuh kita sama ya yang dengan hewan gitu. Nah, ini kan kita nih punya yang diafragma nih, yang ini ya, diafragma. Ini yang memisahkan antara anggota organ atas dengan organ yang bagian pencernaan bawah, itu ada diafragma di sini. Kan kita punya penafasan diafragma ya yang kayak gitu ya. Kalau hewan lain selain mamalia tuh nggak punya. Jadi cuma mamalia aja yang punya ini, pembatas seperti ini. Nah, itu salah satunya yang membedakan gitu ya. Nah, ini adalah sistem pencernaan gitu. Itu normal-normal aja sih kita membicarakan pencernaan dengan anak ya. Karena kan usus di mana perut, kan kalau misalnya cintai ususmu ya, usus sebelah mana, kan sebelah sini ya. Ya itu salah satunya sih. Jadi kita jangan tadi ya, kita sudah membicarakan jangan memisahkan ya, benar-benar memisahkan gitu. Seakan-akan ini ilmu anatomi, ilmu yang sulit, bukan kayak gitu ya. Makanya tadi sesuaikan dengan konteks yang ada. Oke, lanjut lagi. Nah, ini urogenital, ini kaitannya dengan pengeluaran ini urin ya, dengan urin gitu. Kenapa di uro dan genital kan ada dua ya, urin dan genital. Jadi di sini tuh satu saluran gitu, satu saluran sama saluran genital, misalnya kayak sperma gitu atau ovum itu keluarnya sama gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada dua ginjal kanan kiri ya, seperti itu. Kalau gagal ginjal itu satu ginjal itu masih bisa jalan ya, masih bisa jalan gitu, tapi pasti berat gitu, makanya kita butuh dua ginjal. Sebenarnya fungsi ginjal sendiri seperti apa ya Bu Adila? Oke, fungsi ginjal itu dia untuk penyaringan ya, ada 3 sih sebenarnya, tapi nggak usah tiga-tiganya. Intinya itu untuk filtrasi, untuk penyaringan darah gitu, untuk penyaringan darah. Kan artinya gini, yang masuk ke kita itu kan nggak semuanya bersih ya, contohnya kayak misalnya obat-obatan atau sisa-sisa vitamin atau sisa-sisa yang lain gitu ya, atau debris-debris yang ada dalam tubuh kita, itu kan dibawanya sama darah. Karena darah itu kan fungsinya untuk sirkulasi ya, sirkulasi. Itu kemana-mana darah itu yang paling aktif gitu. Sistem transportasi yang paling aktif itu darah. Nah, kemudian darah itu kan membawa segala macam gitu. Artinya sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita kan dikeluarkan juga. Nah, yang bertanggung jawab untuk menyaringnya itu adalah ini, hasil buangan adalah si ginjal gitu ya. Si ginjal ini untuk penyaringan. Makanya kalau misalnya salah satunya ginjalnya sudah tidak berfungsi, makanya harus dilakukan istilahnya hemodialisis ya, atau cuci darah. Betul. Ada dua sih hemodialisis, satu-satunya lagi yang peritoneum saya lupa tuh istilahnya itu. Jadi yang menggunakan rongga perut gitu. Jadi cuci darahnya itu nggak pakai alat, tapi dialirkannya itu yang menjadi saringannya itu bukan alat itu, tapi rongga perut gitu. Tapi yang itu sih jarang ya, biasanya itu yang menggunakan itu tadi yang alat cuci darah itu. Ini gitu. Juga terkait dengan pertanyaan dari Bu Rika Nuraini. Maaf Bu, pertanyaan saya, mengapa orang-orang yang punya penyakit ginjal harus cuci darah dan harus dipasang CDL? Begitu pula dengan yang menderita penyakit prostat, apakah tidak akan mengganggu pada bagian tubuh manusia? Oh, gitu. Tadi yang tentang cuci darah ya, yang cuci darah tadi gitu. Karena tadi ginjalnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang semestinya harus menyaring darah kemudian jadi urin gitu. Artinya kan berarti darahnya itu pasti kotor ya. Kotor ini dalam arti bukan kotor tapi tadi substansi racun dan lain-lain itu ada dalam darah. Makanya biasanya itu dikeluarkan si darahnya ya, kemudian dimasukkan ke suatu alat gitu ya, yang hemodialisis itu kemudian dimasukin lagi dalam tubuh gitu. Jadi pencuciannya itu bukan menggunakan ginjal, tapi pakai alat tersebut gitu. Karena Tadi ginjalnya sudah tidak berfungsi. Itu loh ya. Jadi mahalnya ginjal tuh di situ gitu. Tapi kalau prostat saya kurang begitu paham di mana. Tapi apakah dia akan mengganggu sistem lain? Ya namanya juga ini kan satu tubuh yang sama ya. Kalau ada satu yang sakit ya pasti kurang lebih yang lain juga ngerasakan juga. Tapi memang nggak terlalu signifikan bisa tiba-tiba ke jantung, enggak sih. Karena kan udah pada sistem sendiri-sendiri. Tapi tadi kaitannya karena kan yang disaring kan darah ya. Terus darah itu kan kemana-mana, pasti ya kena kemana-mana juga. Ya kurang lebih gitu sih. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Itu cuci darah. Jadi si ini, organ ini nggak berfungsi. Makanya kan, cangkuk ginjal itu loh, satu ginjalnya itu bisa 80 juta. Gitu. Itu ada meme itu loh, jual ginjal, kayak gitu, betul. Gitu ya. Sell my kidney gitu. Karena tadi, ya itu mahal nih satu ginjalnya. Seperti itu ya. Oke. Ini sistem reproduksi ya, reproduksi. Ini laki-laki atau perempuan?
cewek jelas ya, ini si perempuan. Ini dari bagian depan, yang ini dari bagian samping ya. Nah kalau laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau perempuan itu dia punya 3 saluran yang berbeda, Bu Fani. Jadi ini yang bagian belakang itu yang anus ya, yang untuk pembuangan sistem ya feses yang pencernaan. Ini bagian uterus itu kalau misalnya head atau bayi kan ada di sini ya. Nah ini bagian depan itu yang untuk urin. Kalau untuk perempuan itu 3 saluran yang berbeda. Tapi kalau laki-laki itu bergabung. Yang belakang tetap terpisah ya, tapi yang ini untuk laki-laki itu antara urin dengan genital itu bergabung jadi satu. Gitu ya. Seperti itu. Makanya yang sering banyak kena penyakit menular itu yang laki-laki biasanya. Karena itu kan tadi tergabung gitu ya. Yang tadi contohnya kan prostat salah satunya ya. Cuman memang kalau dari sistem reproduksi perempuan itu memang dia lebih terbuka. Gitu. Lebih rentan gitu ya. Tapi yang lebih banyak kena penyakit justru laki-laki gitu di sini. Terbalik. Nah, kita lihat ini. Nah, ini yang laki-laki ya. Ini bukan mikrofon ya, ini bentuknya tuh memang animasinya tuh kayak gini. Jadi sperma itu ada kepalanya, bagian tengah dan bagian ekor gitu. Nah, tadi kan ada yang lain tentang mitokondria ya, yang tentang respirasi tadi. Nah, ini fungsi mitokondria di sini untuk penggerak ini. Kalau nggak ada mitokondria ini dia nggak akan gerak, ini ekornya diem. Gitu. Nah ini yang laki-laki yang tadi saya terangkan. Nanti kita punya pembahasan sendiri ya di sistem reproduksi. Cuman ini untuk gambarannya aja. Ini laki-laki itu begini. Ini bagian anus yang belakang. Nah ini untuk saluran sperma dan ini untuk saluran yang urin. Ini bergabung jadi satu. Gitu. Seperti itu satu saluran. Nah kalau yang tadi apa sih namanya yang prostat ya? Prostat kan ini nih mana sih? Nah ini nih prostat gland. Nah ini ya, ini posisikan di sini ini prostat. Kemudian ini kantung kemih gitu. Biasanya ada kaitannya kalau prostat itu hubungannya pasti ke sini, ke infeksi kemih gitu. Karena salurannya itu atas bawah nempel. Biasanya gitu ya. Biasanya kalau yang prostat itu nggak jauh-jauh dari kemih gitu. Kayak gitu. Nah ini sistem reproduksi dan ini terakhir. Oh enggak, ini endokrin. Kalau endokrin itu endokrin itu kaitannya dengan hormonal gitu. Jadi ini hormon itu posisinya itu di bagian otak ya, ada hipotalamus sama talamus. Kemudian di bagian timus ya ini ya tiroid. Nah ini tiroid itu di sini di gondok. Jadi kalau kurang ini kan bagian kelenjar ini ya membesar kurang iodium itu ya yang penyakit gondok. Tapi sekarang jarang sih. Kalau zaman dulu sih ya karena kurang garam beriodium tuh sering, tapi sekarang udah enggak, jarang. Ini timus ya, ini kemudian agak ke bawah sedikit timus. Timus itu yang berkaitan dengan pertumbuhan. Lalu kemudian ada hormon-hormon di yang lain ya, kayak misalnya di pankreas nih, insulin. Ini biasanya orang yang kena diabetes kan ininya tidak berjalan ya, tidak bekerja dengan baik, sehingga insulinnya nggak bisa mengubah gula. Gitu. Lalu ini bagian reproduksi ya, hormonnya juga ada, ini bagian laki-laki di sini. Gitu. Untuk sistem hormonal itu ada yang begini Bu Fani, jadi ada yang ketika bekerjanya cuma sampai remaja, kemudian nggak ada lagi, tapi ada juga yang memang bekerjanya ketika remaja. Contohnya misalnya kayak ini timus ini. Kan hormon pertumbuhan nggak terus-terusan ya. Bayangin misalnya orang yang 50 tahun bisa segede sepohon kelapa gitu ya, kalau misalnya pertumbuhannya nggak berhenti ya. Makanya jadi kalau untuk hormon pertumbuhan itu justru justru stop ketika dia mau masuk ke dewasa gitu ya. Gitu. Tapi ada juga yang ketika remaja justru baru aktif, contohnya kayak yang di ini reproduksi gitu kan, kan balik ya untuk perempuan kan menstruasi, untuk laki-laki kan ketika ada mengeluarkan sperma itu justru aktifnya ketika masuk remaja gitu ya. Nah ini sistem terkait dengan hormonal. Nah kalau ini hubungannya dengan sistem imun itu pertahanan tubuh ya, pertahanan tubuh gitu. Jadi ada di mata. Kenapa kita bisa mengeluarkan air mata dan mengedip-ngedip itu salah satunya buat itu ya. Jadi untuk melapisi kita gitu ya, biar tetap lembab dan biar nggak kering gitu. Lalu di hidung ada, di ludah juga ada ya. Lalu kemudian di sepanjang saluran pernafasan. Kenapa kita bisa batuk ya? Itu kan salah satunya itu. Kalau batuk itu kan kemasukan suatu substansi asing kemudian dikeluarin. Kalau nggak batuk apa masuk ke dalam paru-paru? Kan ya lebih bahaya lagi gitu ya. Lalu di lambung, asam lambung, yang terutama yang misalnya sering sakit lambung itu kan karena produksi asam yang berlebihan ya. Tapi salah satu fungsi asam lambung itu untuk membunuh makanan, karena nggak semua makanan yang kita makan itu higienis gitu kan. Lalu nanti dibunuh di sini. Nanti di usus halus juga ada, di mana-mana juga ada. Jadi
Nah, ini adalah sistem pertahanan tubuh ya, atau imun. Nah, oke, sampai sesi ini dulu Bu Fani. Ya, Ada pertanyaan nggak ada terkait dengan pertanyaan. sistem Ini dulu ya? pertanyaannya secara general ya. Oh, Oke. ini terkait tentang pencernaan berarti. Kalau Ibu Tita Susan Kuswati, mengapa terasa mengantuk setelah makan, khususnya setelah makan siang, seiring perut yang semakin terisi, mata pun menjadi semakin sulit untuk dibuka katanya. Gitu ya. Biasanya gini Bu, itu ada kaitannya dengan pola makan yang pertama. Karena kan gini, kita jarang ya yang sarapan ya, nggak semua orang suka sarapan loh. Kadang skip sarapan itu bahaya. Masalahnya gini, kalau nggak ada energi dari pagi, otomatis siang itu kita kalap. Ya, aku ini juga gitu, pasti lapar gitu segala dimakan. Nah, ketika kalap, ya, kemudian semua energi itu dipusatkan untuk apa? Mencerna di sini. Ya, kita kan kalau ngantuk itu otomatis kurang oksigen. Ya, kita kenapa ngantuk itu kurang oksigen? Saya nggak tahu nih, ketika kita ngantuk kalau misalnya kita disemprot oksigen, apakah bakal cengkak lagi nggak tahu ya, itu nggak tahu tuh. Itu saya kurang begitu paham. Jadi intinya, tapi ini masih dalam ini juga ya, masih dalam studi gitu ya, artinya belum menjadi suatu hukum gitu. Jadi yang mestinya oksigen di atas gitu ya, jadi ini dipusatkan untuk mencerna makanan yang ada di bagian perut gitu. Makanya kita kurang oksigen, lama-kelamaan mengantuk gitu ya. Itu satu, itu teori pertama. Yang teori kedua, kita biasanya makan berat ya, makan siang. Ya kan? Lauk, nasi, dan lain-lainnya. Ya full lah, yang pasti optimal sempurna gitu. Nah, ketika terlalu banyak karbohidrat atau protein gitu ya, dia itu akan memicu insulin untuk, pokoknya ke otak lah, ke otak gitu ya. Ke otak dia itu akan mengeluarkan hormon serotonin, betul. Serotonin itu kan yang bikin tubuh senang gitu. Ya, jadi serotonin itu yang membuat tubuh kita tuh rileks sehingga apa lama-kelamaan itu ngantuk gitu ya. Itu ada kaitannya dengan tadi karena kadar karbo dan protein gitu. Makanya kita perlunya makan yang berimbang itu seperti itu. Kenapa perlu sarapan yang cukup itu seperti itu supaya siangnya nggak kalap ya, dan ketika kalap lapar ngantuk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Masih dari Bu Tita, ini secara umum ya, mengapa kita tidak bisa menggelitik diri sendiri katanya, meskipun kita orang yang mudah terasa geli sekalipun, tetapi tidak merasa geli saat kita menggelitik diri sendiri. Menggelitik diri sendiri gini. Itu tujuannya apa ya, menggelitik diri sendiri? Sebenarnya gini Bu, rasa geli itu kan dia ada di ini ya, tadi di sistem saraf yang kudet ya. Di peraba itu ada gitu rasa geli. Tapi yang mengontrol gerakannya itu di otak kecil gitu ya, di otak kecil. Nah, kalau misalnya gini ya, ini pakai tangan kita sendiri, kemudian kita ngelitik di sini. Kan kita tahu mana yang bakal dikelitik kan. Jadi itu dia. Tubuh kita itu tidak bereaksi semestinya gitu. Beda dengan misalnya kita noel orang lain gitu ya. Kan kita nggak tahu itu ya, arah toelan itu dari mana gitu ya. Makanya kita tubuhnya bereaksi kan gitu ya, secara apa tuh namanya, refleks kan gitu. Nah, makanya kita merasa geli ya, makanya kita tuh merasa geli. Tapi kalau misalnya kita menggelitik diri sendiri, kita tahu bakal kemana tangan kita ya. Ini kan sudah dikontrol sama otak ya, makanya kita nggak akan merasa geli kalau kita menggelitik diri sendiri gitu. Ya. Itu sih. Karena otak kita sudah memprediksi itu gitu ya, sudah mempersiapkan diri untuk itu. Nah, tapi kalau sama orang lain kan kita nggak tahu diserang dari sebelah mana ya. Nah, itu mekanisme geli itu kayak gitu. Jadi otak kecil sih yang mempengaruhi gerakan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah penyakit kanker itu turunan dari Ibu Ain? Ya. Apakah turunan? Kemudian mohon penjelasannya karena saudara yang bapaknya kanker bapaknya kanker, kemudian 2 dari 3 anaknya juga kena kanker payudara dan kanker usus gitu. Kankernya beda-beda ya. Yeah. Oke, gini. Jadi sebenarnya Bu, sel kanker ya, kanker itu kan adalah suatu sel yang pertumbuhannya itu tidak terkontrol ya, tidak terkontrol gitu. Jadi sebenarnya sel itu tuh sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Semuanya juga ada, mesti dia sehat tuh ada sel itu gitu ya. Cuman ketika dipengaruhi sama yang pertama adalah biasanya gaya hidup ya, kanker itu biasanya gaya hidup Bu, lebih banyak itu ke sana gitu ya. Misalnya kita makan zat-zat yang banyak karsinogenik. Karsinogenik itu penyebab kanker ya. Contohnya misalnya daging hangus. Itu kan salah satunya, betul ya. Atau kayak misalnya apa namanya bebas itu namanya itu apa?
Oksidan bebas. Apa sih? Apa sih, lupa lagi istilahnya tuh apa, radikal bebas itu bukan radikalisme ya, bukan radikalisme, beda lagi nanti ditangkap, bukan. Jadi misalnya ada radikal bebas gitu, itu salah satu pemicu dari kanker-kanker itu gitu. Di samping salah satunya semua hal yang berhubungan dengan tubuh kita itu kan semuanya genetik ya. Kan kita pasti memperoleh yang dari tubuh kita kan dari kedua orang tua kan, nggak tiba-tiba ada muncul tuh dari mana tuh nggak mungkin gitu. Jadi yang pertama pasti genetiknya dulu. Jadi intinya gini, kalau ada riwayat kanker, ya tolong dijaga tubuhnya gitu ya, jangan sembarangan karena itu udah ada riwayat gitu ya. Jadi sepertinya dia tuh bakal lebih rentan gitu ya dibandingkan dengan orang lain yang nggak ada riwayat. Jadi yang pertama dia sudah membawa bibitnya dulu gitu ya. Jadi kedua, pasti genetika faktor resikonya akan lebih besar, kurang lebih sih begitu. Tapi bukan maknanya pasti akan ya. Iya, benar Bu. Jadi nggak mesti harus kanker lagi, nggak seperti itu ya. Kebanyakan justru kanker itu kebanyakan tadi karena dari radikal bebas dan gaya hidup sih. Itu lebih banyak ke sana gitu. Tambah lagi tadi pemicunya yang dari faktor genetik juga. Gitu Bu. Karena tadi kalau di sistem ini ya, di sistem imun ya. Tadi kita memang nggak bahas secara lebih mendalam ya. Kita tuh punya natural killer ya, namanya itu sel. Jadi itu memang sel tersebut untuk mengontrol kanker gitu. Jadi supaya si kankernya itu nggak berkembang. Jadi memang dibunuh, namanya juga natural killer ya. Memang dibunuh secara natural. Tapi ketika itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya sel kanker tersebut merebak gitu. Mutasi lah gitu. Kan ada pengontrolnya Bu, itu di bagian mutasi ada sih. Itu kita nggak bahas ya, itu ada lagi pokoknya ini terkait dengan mutasi juga. Gitu. Ya. Kalau autoimun sendiri gimana Bu Aldila? Lupus ya. Lupus itu penyakit autoimun. Salah satu contoh yang disebut dengan 1000 wajah, tapi bukan 1000 wajah dasar muka. Enggak ya. Karena begini, lupus itu dia penyakitnya tuh nggak penyakit sendiri ya, nggak penyakit sendiri. Jadi dia tuh menyerang beberapa organ ya. Misalnya dia menyerangnya ke ginjal gitu. Dan dia tuh penyakitnya tuh mirip penyakit ginjal, paham nggak? Gitu. Jadi misalnya menyerangnya ke paru-paru. Jadi miripnya malah mirip kayak penyakit paru-paru gitu. Kan beda ya, misalnya kayak COVID kan jelas itu paru-paru doang gitu ya. Tapi kalau lupus itu enggak. Jadi menyerang ke berbagai organ seperti itu. Dan itu autoimun, Bu. Jadi autoimun kan gini. Kita kan punya sistem imun ya, punya sel darah putih gitu. Nah, sel darah putih dalam tubuh itu fungsinya itu kayak satpam. Jadi ketika ada yang ada masuk bakteri atau infeksi ya, sel darah putih itu yang memakannya tuh gitu. Tapi jumlahnya dibatasi, Bu, maksimum banget tuh 10.000. Gitu. Maksimum 10.000. Nah, ketika autoimun ya, namanya juga auto kan. Di mana sel darah putihnya itu melonjak gitu. Lebih dari situ, bahkan bisa nyampe 20.000, bahkan bisa sampai ratusan ribu gitu ya untuk yang leukemia kalau nggak salah ya, itu seperti itu. Jadi autoimun itu bukan berarti kita malah bagus dong ya kan, banyak pertahanannya, enggak. Jadi yang sel tubuh yang sehat aja diserang juga gitu. Nah, jadi dia tuh istilahnya penyakit yang menggerogoti dirinya sendiri gitu ya. Biasanya kan salah satu lupus itu ini ya, ruam. Jadi di sini tuh di bagian muka kita tuh kayak ada kupu-kupu gitu loh. Bukan kupu-kupu, jadi bentuknya tuh gini Bu, jadi merah gini loh kayak gini. Nah, seperti itu, jadi kayak kupu-kupu gitu. Itu yang paling gampang mendeteksi dari situ. Ketika muncul ruam-ruam kulit yang nggak jelas itu dari mana gitu, itu di situ biasanya. Memang perempuan lebih banyak resikonya sih. Faktor penyebabnya juga bisa dari genetik. Itu juga nggak tahu itu wallahu alam itu kenapa bisa tiba-tiba gitu. Nah itu seperti itu. Tadi sih salah satunya mutasi ya. Semuanya tuh balik lagi ke sel kita ya. Balik lagi ke sel kita itu terjadi mutasi. Tapi saya nggak mendalami juga itu, jadi nggak bisa jawab lebih lanjut lagi. Itu cuman itunya aja ya, cuman gambaran umum aja. Jadi autoimun itu yang jadi sistem imun kita yang seharusnya menjadi benteng kita terhadap penyakit dari luar justru berbalik. Karena kelebihan jumlah gitu ya. Yang harusnya kita jadi kuat justru menjadi melemahkan diri kita sendiri. Karena yang sehatnya malah digerogotin juga, karena dia nggak tahu gitu, lepas kontrol, nggak tahu mana yang teman mana yang lawan gitu, kurang lebih lah gampang.
Oke. Pertanyaan terakhir, ini menutup sesi kita yang kedua ini terkait sistem dan juga akan mengantarkan kita untuk diskusi selanjutnya nanti, sesi selanjutnya. Apakah sistem susunan alat tubuh pada pria dan wanita juga bayi berbeda fungsi? Jawabannya adalah sama. Sama. Sama aja ya. Jadi mau perempuan maupun laki-laki, susunannya sama, bentuknya sama, itu seperti itu, cuman biasanya kadarnya yang berbeda, Bu. Misalnya kayak tadi sel darah ya. Laki-laki itu biasanya lebih banyak. Jadi dalam 1 milinya tuh 1 cc, 1 mili bukannya 1 cc ya, pokoknya ukuran cc. Itu biasanya 5 juta sel, sedangkan perempuan itu 4.500.000 gitu. Karena tadi berkaitan dengan postur tubuh dan dengan aktivitas. Biasanya laki-laki kan aktivitasnya lebih berat kan, gitu ya. Artinya misalnya walaupun kita melakukan hal yang sama, tapi laki-laki pasti lebih metabolismenya lebih tinggi, pasti membutuhkan lebih tinggi lagi kan, contohnya darahnya gitu. Atau misalnya kapasitas otak, kita kan sudah bahas kemarin ya waktu di evolusi kemarin tentang otak gitu. Manusia modern itu sekitar 1.500, tapi untuk laki-laki perempuan biasanya beda 1 ons gitu. Perempuan itu lebih sedikit. Jadi misalnya laki-laki itu 1,5, kita cuma 1,4 gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi untuk fungsi sama semuanya. Cuman tadi cara bekerja dan kapasitas itu yang membedakan, itu aja sih. Mungkin secara spesifik yang berbeda sistem reproduksi kali ya? Itu sih ya, itu antara pria dan wanita ya. Itu mungkin ya. Kalau dengan bayi bagaimana? Kalau dengan bayi bagaimana? Kalau bayi kan memang belum berkembang aja sih, Bu. Nah, tapi pada dasarnya dia punya ya, artinya bayi punya otak, punya pasti ya. Cuman tadi bagian otak depannya belum berkembang, makanya kan nggak ada bayi begitu lahir langsung ngajak diskusi gitu, mungkin sama dokternya kan itu sudah bisa ya, beda lagi. Nah itu yang kan kita bahas lebih lanjut nanti di diskusi selanjutnya ya, terkait tubuh dan organ bayi. Dari bayi lahir. Dari bayi lahir. Ya, terima kasih untuk diskusi kita hari ini, Bu Aldila. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya lagi tentang organ dan tubuh bayi baru lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.